Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan konfigurasi VPN speed test yang berdampak fatal pada jaringan internet kita. Baik, di sini ada salah satu rule VPN speed test yang akan saya jelaskan. Jadi, rule ini fungsinya adalah semua trafik yang source-nya, sumbernya dari IP lokal dan destination atau tujuannya menuju IP speed test yang menggunakan protokol TCP dengan destination port, tujuan portnya 8443 akan di marking, routingnya di mark, ditandai menjadi routing speed test. Yang mana nantinya setelah ditandai routingnya akan diarahkan ke server VPN, seperti itu. Jadi nanti ketika kita melakukan speed test, maka yang muncul adalah IP server VPN. Karena traffic speed test kita arahkan ke server VPN. Baik, kesalahan yang fatal adalah ketika kita lupa mengisikan destination port-nya. Destination port-nya kita kosongi. Maka yang terjadi, semua traffic speed test akan diarahkan ke server VPN. Padahal yang kita butuhkan hanyalah traffic yang memunculkan nama ISP. Sedangkan jika ini kosong, maka semua traffic speed test akan diarahkan ke server VPN. Padahal server VPN tentunya membatasi trafik yang masuk. Ada limit lah dari server VPN. Anggaplah kita limit 5 Mbps. Maka jika ini kita lupa isikan, mau kita punya internet dengan kecepatan 1 Gbps pun, kita punya internet dengan kecepatan 1000 Mbps, maka hanya akan muncul 5 Mbps ketika di speed test. Karena apa? Karena dilimit oleh server VPN, karena kita mengarahkan semua trafiknya ke server VPN. Padahal yang kita butuhkan hanya trafik yang memunculkan nama ISP saja. Sementara trafik speed testnya tetap pakai ISP utama, seperti itu. Jadi jangan lupa mengisikan ini, karena nanti hasil speed testnya akan terlimit oleh server jika kita lupa mengisikan ini. Itu kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua adalah ketika kita lupa mengisikan destination address list. Perlu kita ingat, tadi fungsi rule ini adalah mengalahkan semua trafik IP lokal yang menuju IP speed test itu diarahkan melalui interface VPN, melalui VPN servernya. Jika ini kita kosongi, maka semua trafik lokal yang tujuannya kosong, berarti tujuannya ke semuanya, bukan hanya koneksi speed test. Semua koneksi akan ditandai oleh rule ini. Akibatnya apa? Trafik Google, trafik Facebook, trafik TikTok, trafik YouTube, trafik Instagram, semuanya diarahkan ke server VPN. Dan itu tentu akan menjadi lambat karena server VPN membatasi kecepatannya. Otomatis maka para pelanggan kita semuanya akan down. Karena semua trafiknya kita arahkan ke VPN speed test. Jadi hati-hati, hanya karena satu rule ini hanya karena bukan satu rule, ini hanya karena satu drop down, satu inputan yang tidak kita isikan, dapat menyebabkan jaringan kita down total, lumpuh total. Jadi hati-hati, ketika kita menonton video tutorial, jangan di skip-skip. Karena nanti ketika ada kesalahan, dan jaringannya down, maka tentu kita akan kesulitan. Apalagi karena kesalahan yang kita buat, kesalahan konfigurasi yang kita buat, kita malah menyalahkan penyedia VPN-nya. Kenapa ketika VPN-nya diaktifkan internet saya mati? Nah, saya sering mendengar keluhan seperti itu. Padahal setelah kami cek, itu kesalahan konfigurasinya sendiri. Jadi harap hati-hati dan ketika menonton video tutorial, jangan di skip-skip. Baik, sekian saja. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya yang super panjang ini. Terima kasih.